Apakah kalian tahu dari mana air yang kita gunakan setiap hari berasal? Coba bayangkan, ada tetesan air hujan yang jatuh dari langit, yang menyentuh dedaunan, mengalir melalui tanah, menyusuri akar pepohonan, lalu berkumpul menjadi aliran kecil yang jernih di pegunungan. Nah, air ini akan menyusuri sawah, mengairi ladang, hingga akhirnya bermuara di danau dan laut. Tapi, apakah perjalanan air ini selalu berjalan lancar? Nah, inilah daerah aliran sungai atau das. Sistem besar yang menghubungkan kehidupan dari hulu hingga hilir. Mari kita ikuti perjalanan air dan melihat apa yang terjadi di sepanjang das. Di hulu, air mulai mengalir dari hutan pegunungan. Pohon-pohon besar di sini berperan penting. Akar mereka seperti spons yang menyerap air hujan dan menyimpannya di dalam tanah. Hutan yang sehat menjaga kestabilan air, mencegah banjir saat musim hujan, dan memastikan aliran sungai tidak kering saat kemarau. Tapi bayangkan jika hutan ini ditebang. Tanpa pepohonan, air hujan turun langsung ke tanah tanpa terserap. Tanah pun longsor, menyumbat sungai, menyebabkan banjir bandang di daerah bawah. Jika kita tidak menjaga hutan, kita bisa kehilangan sumber air yang paling berharga loh. Di bagian tengah daerah aliran sungai, air dari hulu mengalir ke sawah dan lahan pertanian, memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Para petani memanfaatkan irigasi alami untuk mengairi padi dan tanaman lainnya. Di bawah sinar matahari, tanaman padi tumbuh subur dengan bantuan air, udara, dan cahaya. Padi melakukan fotosintesis, menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri dan menjadi energi bagi makhluk lain. Tidak lama kemudian, datanglah belalang besar yang dengan lahap memakan daun padi, kemudian berpopulasi. Mereka adalah konsumen tingkat pertama pemakan tumbuhan yang mendapat energi langsung dari padi. Di tengah hamparan sawah, seekor katak hijau bersembunyi di antara batang padi, menunggu saat yang tepat untuk melompat dan menangkap belalang yang sibuk mengunyah daun. Katak adalah konsumen tingkat kedua yang memakan hewan kecil seperti serangga. Tiba-tiba, seekor ular yang panjang dan gesit muncul dari balik rerumputan. Dengan cepat, ia memburu dan memangsa katak yang sedang beristirahat di atas bebatuan. Ular ini adalah konsumen tingkat ketiga, predator yang mengendalikan populasi hewan lain agar tetap seimbang. Ketika ular mati dan mulai membusuk, datanglah pasukan pengurai seperti jamur. Peran jamur yaitu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, dan begitu tanah kembali kaya akan nutrisi, siap untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi yang baru. Nah, begitulah ekosistem sawah bekerja. Dari padi sebagai sumber makanan, hingga belalang, katak, ular, dan akhirnya para pengurai, semuanya terhubung dalam rantai makanan yang saling mendukung. Namun, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat mencemari air sungai, menyebabkan gangguan ekosistem dan penurunan kualitas tanah. Karena itu, praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi yang efisien sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem das. Setelah melewati sawah dan ladang, air akhirnya tiba di hilir di mana ia berkumpul di waduk dan danau. Air ini menjadi sumber kehidupan bagi ikan, burung, dan manusia. Kita menggunakan air ini untuk minum, memasak, dan mengairi perkebunan. Dari hulu ke hilir, semua bagian das
saling terhubung. Jika satu bagian rusak, seluruh ekosistem akan terganggu. Tapi, jika kita merawatnya bersama, air akan tetap mengalir, tanaman akan tumbuh, dan kehidupan akan terus berkembang.